ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, al-kitabah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir semua makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi, 40 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan yang ketiga adalah tentang al-masyiah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia punya masyiah juga, ya. Namun masyiah makhluknya itu di bawah kendali masyiatullah, ya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan yang terakhir adalah al-khalqu, bahwa semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka beserta perbuatannya juga. Jadi kita dan perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak menciptakan perbuatan kita. Kita yang melakukan perbuatan kita. Sehingga 4 hal ini adalah pilar, ya. Pilar kita mengetahui iman terhadap qadar, terhadap takdir, untung baik dan untung jahat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan di antara hal yang masuk dalam iman kepada al-qadar adalah al-imanu annahu la talazuma bainal masyiati wal mahabbah. Kita mesti beriman juga bahwa di sana tidak ada talazum, tidak ada keterkaitan antara masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mahabbah, dan cinta. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala faqad yasha'u ma la yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan apa yang tidak Allah senangi. Begitu juga menyenangi apa yang tidak Allah inginkan. Ini tentang qadar, ya. Semuanya kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah mencintai atau menyukai atau menginginkan sesuatu itu terjadi, ya, berdasarkan iradahnya, masyiahnya, kehendaknya, meskipun hal itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengetahui adanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang berlaku di alam raya ini, ya, semuanya terjadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyukainya saja, tapi terkadang terjadi juga berdasarkan iradatullah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Misalkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pada iradah kauniyahnya, iradah kauniyah atau keinginan, iradatullah yang berkaitan dengan penciptaan alam raya, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, ya, atau menyukai ketaatan dan tidak menyukai kemaksiatan, tapi kedua-duanya terjadi. Allah menginginkan kita untuk taat, dan Allah tidak menginginkan kita untuk bermaksiat kepadanya. Tapi Allah menggariskan itu semuanya untuk kita, menuliskan itu semuanya untuk kita, menakdirkan itu semuanya untuk kita. Jadi merupakan suatu kesalahan jika kita beralasan dengan takdir
Kenapa engkau melakukan ini? Ya karena Allah menyukainya. Padahal itu adalah dosa, misalkan. Ya. Sehingga kita beralasan dengan perbuatan-perbuatan yang diingkari dalam syariat, ya, perbuatan-perbuatan mungkar, kita melakukannya, lalu kita beralasan bahwa ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua takdir Allah untuk saya itu baik karena Allah menginginkannya dan menyukainya. Ini satu kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jika kami menginginkan, maka telah kami berikan hidayah kepada setiap jiwa. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Namun telah berlaku ketetapan dariku bahwa aku akan memenuhi, aku akan menjadikan jahannam itu penuh dengan jin dan manusia seluruhnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufur. Jika kalian semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala ghani, sangat tidak membutuhkan kalian. Wa la yarda li'ibadihi al-kufur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak riba untuk hamba-hambanya, tidak riba untuk mereka melakukan kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, melakukan ketaatan, itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya dari kalian. Jadi semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya tidak ada kaitannya dengan cinta, dengan suka, dengan senang, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal ini karena Allah senang hal itu. Tidak demikian. Baik. Perkara berikutnya yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya al-imanu annahu la ta'aruda baina syar'i wal qadari. Kita mesti juga beriman bahwasanya tidak ada ta'arud, perselisihan atau tidak kecocokan antara syariat dan takdir. Bahwa tidak ada di sana selalu bersamaan, beriringan. Tidak ada ketidaksamaan antara syariat dan takdir. Allah Ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya ya, perbuatan-perbuatan kalian itu berbeda-beda, ya, satu dengan yang lainnya. Amalan-amalan kalian juga demikian. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa yang menyedekahkan atau menginfakkan hartanya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan mempercayai adanya kehidupan di syurga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia untuk perkara-perkara yang baik tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun siapa yang bakhil dan istaghna minan nas, tidak membutuhkan Allah dan manusia, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mengingkari ya, adanya kehidupan di surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka juga kami akan memudahkan dia dalam perkara-perkara keburukannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat mengharuskan kita berbuat baik. Syariat mengharuskan kita berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Namun lagi-lagi takdir ya, yang kita semua tidak bisa terlepas darinya. Hanya saja ya, kita diberi akal untuk memilih ya. Wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepada mereka dua jalan itu, jalan kesesatan atau jalan hidayah atau jalan kesesatan. Wa dzalika, Syekh mengatakan,
Demikian itu dikarenakan anna syar'a kitabun maftuh. Karena syariat itu, syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan kitabun maftuh, kitab yang terbuka, yang telah jelas terang benderang, bisa dibaca oleh siapa saja dan bisa dicarikan ya, penjelasannya pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir wal qadaru ghaibun maknun. Adapun takdir itu adalah rahasia yang tersembunyi. Faqad qaddarallahu maqadiral ibad. Allah telah menentukan takdir-takdir hambanya, wa akhfa dzalika anhum, dan menyembunyikannya, merahasiakannya dari mereka. Ya, tidak ada dari kita yang tahu apa yang akan saya lakukan besok. Kemudian tidak ada dari kita juga yang tahu kapan dan di mana kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah takdir yang merupakan satu hal yang hakikat yang akan kita alami, namun kita tidak mengetahuinya. Nah, wa amarahum wa nahahum wa a'addahum wa amaddahum bima yu'ahhiluna limtithali amri. Ya. Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita, Allah menjanjikan kita. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita bima yu'ahhilunahum. Ya. Semuanya di bawah kemampuan kita untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melewati kesanggupannya. Wajtinabu nahyihi wa udrihim idza arada lahum mani'un min mawani'it taklif. Bahkan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada kita jika ada penghalang yang menghalangi kita dalam melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita berupa ketaatan. Fala hujjata li ahadin ala fi'lil ma'siyah. Maka tidak ada hujjah, alasan bagi seorang untuk melakukan satu perbuatan maksiat wa tarki ta'ah, dengan lalu dan meninggalkan ketaatan, bil qadaris sabiq, dengan alasan takdir. Dengan alasan takdir. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulul ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Ya, sayaqulul ladina asyraku, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu akan beralasan, akan berkata, lau syaa Allah ma asyrakna. Jika Allah menghendaki petunjuk kepada kita, hidayah, ma asyrakna, kami tidak sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Wala abauna, demikian juga bapak-bapak kami. Wala harramna min syai', dan juga kami tidak mengharamkan ini dan itu. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, demikian itu adalah dusta dari mereka yang diwariskan dari orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, nanti mereka akan tersadar ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah kepada mereka, tanyakan kepada mereka, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Adakah hujjah kalian ini, alasan kalian dengan takdir ini, apakah ada hujjahnya, ada dalilnya? Coba keluarkan biar kita bisa mengetahuinya. In tattabi'una illa dhann. Akidah seperti ini yang diikuti hanyalah prasangka saja. Wa in antum illa takhrusun. Dan dalam hal ini sama sekali ya kalian hanya bisa mengandai-andai saja. Kebanyakan kelompok yang sesat itu menjadikan takdir sebagai hujjah mereka, alasan mereka untuk melegalkannya, perbuatan-perbuatan kemungkaran. Ya, dengan alasan ya ini yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan.
dan semua takdir Allah itu baik, dan apa yang Allah takdirkan itu berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lewat ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan hujjah mereka ini, argumen mereka ini dengan beberapa hal. Yang pertama, adzaqahum ba'sah. Allah mendustakan mereka, klaim mereka itu, kemudian Allah menghukumi mereka, kemudian walau kana lahum fil qadri hujjatun ma adzaqahum ba'sah. Jika sekiranya hujjah mereka, alasan mereka itu benar, maka mereka sama sekali tidak disiksa. Tapi buktinya mereka disiksa, artinya alasan mereka itu salah atau keliru. Fahum lam yattali'u ala kitabihim. Mereka sama sekali tidak mempelajari, bahkan tidak mengeluarkan buktinya itu, mendatangkan buktinya itu kepada kita semua. Fayasduru an ilmin, sehingga mereka bisa berkata atau berhujjah dengan ilmu. Fayakunu hujjatan lahum, yang menjadi bukti pembenaran atau kebenaran atas klaim mereka tersebut. Bal hiya mabniyatun ala dhann. Bahkan semua itu hanya dibangun di atas prasangka saja. Laisa illa, tidak lebih dari itu. Fasaratul hujjatul baligha lillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayatnya tadi membatalkan hujjah ini, klaim ini, yang menjadikan kita semakin yakin bahwa apa yang mereka sangkakan itu hanyalah dusta dan kekeliruan belaka. Nah, Syekh kemudian menyebutkan bahwasanya dalam mengimani takdir ada dua ta'ifah, dua kelompok yang sesat dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah qadariyah, yang mengingkari adanya takdir, dan mereka ini ada dua kelompok. Qadariyah ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang ekstrim, ini qadariyah wahum awailuhum, generasi-generasi pertama. Angkarul ilma wal kitabah wa za'amu annal amra unufun. Mereka mengingkari adanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan adanya lauhil mahfuz. Mereka hanya mengatakan bahwasanya dalam akidah mereka bahwa takdir itu adalah unuf, kita hanya dipaksa. Ini yang pertama. Yang keduanya dari kelompok qadariyah ini muqtasidun, pertengahan. Wahumul mu'tazilah. Mereka ini adalah kelompok mu'tazilah, orang yang selalu mengunggulkan logika daripada nas. Angkarul masyiata wal khalq. Mereka mengingkari adanya masyiah dan al-khalqu. Bahkan mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan kita. Wa za'amu annal 'abda yakhluqu fi'lahu. Mereka berkeyakinan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan perbuatan kita. Allah hanya menciptakan kita. Adapun perbuatan kita itu kita yang menciptakannya. Ini pandangan Mu'tazilah, sekte sempalan dari Al-Qadariyah. Jadi Qadariyah ini ada dua. Ada yang mengingkari al-ilmu dan kitabah, dan yang kedua mereka mengingkari tidak mengingkari ilmu dan kitabah, tapi mengingkari masyiah, kehendak, dan al-khalq, penciptaan. Masyiah di sini artinya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak punya kehendak atas perbuatan manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui lewat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan manusia kecuali setelah dilakukan oleh manusia itu. Yang kedua, kelompok yang kedua yang sesat dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-Jabariyah.
Alladzina qalu, mereka berkeyakinan al-abdu majburun ala fi'lihi, seorang hamba itu dia tidak punya masyiah sama sekali. Dia terpaksa oleh takdirnya, dia diatur oleh takdirnya, tidak punya iradah, dan perbuatannya juga bukan di bawah kontrol dia, juga pilihannya wal ikhtiyar, dalam memilih segala sesuatu dia tidak punya pilihan. Dia hanya bagaikan robot atau bagaikan bulu yang diterbangkan angin. Wa ja'alu harakatahu ittirariyah ka harakatil murta'ish wa nafau an af'alillahil hikmata wat ta'lil. Ya. Mereka menjadikan perbuatan hamba itu persis seperti orang yang kedinginan. Kalau kita kedinginan, itu gerakan-gerakan tubuh kita menggigil itu di bawah kontrol kita. Di bawah kontrol kita. Tubuh kita yang menggigil, dan itu di bawah kontrol kita. Ya. Itu kata mereka. Wa nafau an af'alillah, mereka menafikan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, dan juga menafikan al-hikmah wa ta'lil, menafikan apa hikmah dibalik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Wa kila ta'ifataini mahjuhin bisyar'i wal waqi', dan kedua kelompok ini hujjah mereka atau mereka dihadapkan dengan dua hujjah, baik secara syariat ataupun secara realita. Famungkirul qadar, orang yang mengingkari takdir, bimaratibihil arba', dengan urutannya yang 4 tadi, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalq, taruddu alaihim an-nususu syari'ah sarihah bi itsbatiha. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu mengisbatnya, ya, menetapkannya. Wa yadullul waqi'u ala anna al-mar'a ya'madu li fi'li syai'in min al-asya' fayuhalu bainahu wa bainah. Dan adapun realita kita dapati, ya, seorang hamba terkadang ingin melakukan sesuatu tapi dia terhalang oleh perkara yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya iradah, dan iradah Allah itulah yang dan manusia juga punya iradah, hanya saja iradatul khalq, iradah manusia itu di bawah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal menyukai sesuatu dan membencinya, ya, Allah juga mengatakan demikian. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi kamu menyukai, menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya. Nah, itu adalah satu hal yang waqi', yang realita. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jabariyatul ghulati itsbatil qadar, kaum jabariyah yang terlalu ekstrim dalam memutuskan atau dalam hal takdir ini, yang mengatakan bahwasanya semua itu, ya, kita semua yang tidak punya iradah, kita tidak punya pilihan, perbuatan kita, ya, hidup kita dan mati kita itu semuanya telah diatur oleh takdir, dan kita ini, ya, dipaksa oleh takdir itu sendiri. Kita tidak punya pilihan, kita tidak punya iradah sama sekali. Ini dibantah oleh nas-nas yang menunjukkan bahwa manusia juga punya iradah, ya. Dan manusia juga punya perbuatan, dan juga manusia punya kehendak untuk melakukan sesuatu, punya cita-cita, punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Adapun secara waqi', secara realita, anna kulla insanin
yafruqu baina af'alihi al-ikhtiyariyah wa ma yaqa alaihi min umurin ittirariyah. Ya. Bahwa seorang manusia itu dipisahkan dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihan dia dan apa yang terjadi padanya yang tidak bisa terlepas darinya yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan atau suatu hal yang merupakan ittirar, yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita merencanakan sesuatu, setelah matang perencanaannya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, merencanakan atau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini boleh jadi ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkata lain. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan takdir, bahwa kita harus mempercayai takdir ini dengan 4 tingkatan tadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kemudian ilmu Allah telah dituliskan dalam Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 40 tahun sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, iradah, keinginan, begitu juga manusia. Hanya saja keinginan manusia itu di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dia dan perbuatannya. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala atau semua perbuatan Allah tidak ada kaitannya dengan cinta, tidak ada kaitannya dengan mahabbah, rasa senang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyenangi ketaatan dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kemaksiatan dari kita. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, falyatafaddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa diantara perkara yang bisa merubah takdir, dan doa itu sendiri merupakan takdir. Ya. Itu adalah ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita itu di bawah ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu maha kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita satu musibah, ya, kemudian menggerakkan hati kita untuk berdoa sehingga hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyukai hal itu dari kita, sehingga Allah senang, ya, kita berdoa selalu. Ya. Jadi Allah senang kita menggerutu, karena dengan musibah, ya, kata Nabi SAW, terkadang seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena musibah. Ya. Dan Allah tahu kualitas keimanan kita masing-masing. Ya. Orang diberi kecukupan dunia karena imannya, dan orang diberi kesempitan dunia karena imannya. Dan merupakan sunnatullah, ya, sunnatullah, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencintai seseorang, Allah mengujinya. Ya. Mengujinya. Siapa yang rida, baginya keridaan Allah, dan siapa yang murka, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menggerakkan hati kita untuk berdoa, dan Allah pula yang mengabulkan doa kita itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua kelompok ini hadir karena masuknya ilmu kalam.
ya, filsafat-filsafat Yunani ketika masuk dan dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga keyakinan-keyakinan Yunani itu diadopsi. Nah, yang satu mengatakan ya manusia yang melakukan perbuatan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua mengatakan ya kita semua ini tidak punya kekuatan sama sekali. Semuanya berdasarkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ali Imran, iya Ustaz. Ya. Itu jalan keluarnya. Ya. Fa'idha azamta. Ya, ketika kita telah merencanakan sesuatu dengan matang, baru kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itulah fitrah manusia. Itu bukan jalan keluar, tapi itulah fitrah manusia. Orang yang mengingkari qadar itu keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Ya, seperti yang saya ceritakan, ya, ada anaknya yang berzina, kemudian mau ditegur sama bapaknya, dia bilang, kenapa kamu menegur saya? Ini adalah takdir Allah yang telah Allah takdirkan untuk saya. Akhirnya dia mengatakan, hampir-hampir saya tersesat. Jadi tidak ada penegakan syariat Islam, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, karena semuanya telah lengkap berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menginginkan ketaatan dari kita dan tidak meridai kemaksiatan dari kita. Ini dua jalan. Allah beri kita pilihan. Wa hadainahun najdain, pilih. Jalan pertama hidayah, ujungnya surga. Yang kedua neraka, ya, pilih. Kita disuruh pilih. Nah, kalau misalkan orang yang misalkan ya perempuan yang di luar sana yang kerja perempuan malam ya. Kalau ditanyakan alasannya, nanti kalau saya tidak kerja ini, dari mana saya makan? Artinya, inilah yang Allah tetapkan untuk saya, dan saya tidak punya kemampuan untuk memilih lagi selain mengikuti. Nah, ini satu kesesatan, ya, satu kesalahan dalam berhujjah atas nama takdir. Tapi begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam suatu kajiannya datang seorang sahabat dengan ontanya, lalu tanpa mengikat onta itu datang ikut kajiannya Nabi. Nah, ketika ditanya, kenapa tidak kamu ikat itu ontamu? Saya bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Nah, Nabi luruskan, itu salah. Yang benarnya, ikat dulu ontamu, kemudian tawakal kepada Allah. Itulah fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Azam itu artinya suatu hal yang telah kita pastikan berdasarkan ilmu kita. Kita telah mengikat onta tadi. Inilah ikhtiar saya ikat dengan erat. Menurut hemat saya sudah selamat ini, tidak bisa lepas. Barulah kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu azam, ya, tekad yang kuat, ya. Yang kalau kita melakukan perencanaan dan kita telah dengan feeling kita meyakini bahwa ya 99% berhasil, ya. Tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kenyataannya berbeda, maka itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dan itulah yang terbaik, ya. Sehingga diantara sunnah ya, ketika kita melakukan atau menginginkan satu perbuatan atau satu perencanaan dan tidak seperti yang kita inginkan, maka kita katakan Masya Allahu fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang berlaku.
itulah yang berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Terjawab Ustaz? Ya. Bagaimana Ustaz? Iya, setelah itu baru kita berbicara dengan takdir. Baik, yang menciptakan kita ini tentang khalq ya, al-khalqu. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Allah menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Kita tidak menciptakan perbuatan kita, tapi kita melakukan. Fi'ilnya itu dari kita, tapi al-khalqu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita dan semua perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun kita yang melakukan perbuatan tersebut, tidak kita ciptakan, beda. Kalau kita mengatakan, ya saya menciptakan ini, kemudian saya berpasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita yang menciptakan perbuatan kita dan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Nanti kalau sudah terjadi kita lakukan, baru Allah tahu dia sedang melakukan ini, lalu kemudian Allah putuskan. Padahal tidak seperti itu. Ilmu Allah luas, semuanya telah tertuliskan dan selesai. Ya, kemudian Allah berikan kita masyiah untuk berpikir, untuk bekerja, tapi semuanya di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadar, siapapun kita, kekuatan apapun kita dalam merencanakan, dalam melakukan satu perbuatan, tidak keluar dari posisi kita sebagai seorang makhluk. Seorang makhluk lemah. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengambil ikhtiar. Saya kira ini satu hal yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, fitrah kita, ya. Sesuai dengan fitrah kita. Adapun yang main-main logika, ya, yang ikuti logika Yunani, akhirnya jatuhnya ke sini, ya. Ya, sayalah yang menciptakan perbuatan saya. Apa hubungannya dengan Allah? Ya. Atau ya kalau seperti ini takdirnya, berarti natakil, kita pasrahkan saja semuanya itu kepada takdir. Tidak usah kita lakukan apa-apa. Allah perintahkan kita untuk sholat, ya tidak usah kita bergerak untuk sholat atau ada iradah kita. Nanti sendiri kita akan, ya, berdasarkan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat kita untuk sholat, atau jadi tidak punya iradah sama sekali. Ya, ini satu kesalahan juga. Ya. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang takdir, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan natakil. Kalau begitu kita bertawakal saja kepada takdir Allah itu. Kita bertawakal saja kepada takdir Allah. Lalu Nabi mengatakan, bukan demikian yang dimaksudkan. I'malu, beramallah kalian. Fakullu muyassarin lima khuliqalah. Semua orang itu akan diberi kemudahan melakukan perbuatan-perbuatan yang karena itulah dia diciptakan. Karena itulah dia diciptakan. Tapi meskipun begitu, ya, orang yang ahli ibadah, karena itu dia diciptakan. Ya. Dan juga orang yang ahli maksiat, karena itu dia diciptakan. Semuanya Allah beri kemudahan, pilihan. Ya. Nah, tapi dalam masalah takdir ini, Nabi SAW bersabda, "Fawallahu alladzi la ilaha illahu", demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sembahan yang wajib disembah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu, ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan perbuatan ahli surga, fima yabdu,
yang nampak dalam pandangan manusia. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi dia dalam takdir Allah, dalam kitab Allah, dalam lauhil mahfud adalah penduduk neraka. Tapi dia beramal dengan amalan ahli syurga. Nanti di penghujung hayatnya yasbiqu alaihil kitab. Sampai di sini ya. Setelah ini kamu akan melakukan perbuatan dosa dan kamu akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Fayadkhulun nar, maka dia pun masuk neraka. Ini takdir ya. Yang tadi fayasbiqu alaihil kitab, semuanya telah tertulis pada lauhil mahfuz. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ya. Jika salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai-sampai tidak ada lagi batas antara dia dengan neraka itu kecuali dira' saja, sehasta. Ya. Fa yasbiqu alaihil kitab. Namun takdir Allah bahwa dia ini penduduk syurga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Maka dia pun melakukan amalan ahli syurga dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan oleh pada seseorang, asalahu." Kata para sahabat, apa yang dimaksud dengan asalahu itu? Nabi mengatakan, dia akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia akan melakukan pekerjaan yang baik, kemudian Allah utus malaikat untuk mencabut ruhnya pada saat dia melakukan perbuatan yang baik itu. Makanya kita tahu ada husnul khatimah dan ada su'ul khatimah. Itu kan semua pilihan. Dan jalan-jalannya kita tahu ya. Jalan-jalan untuk ke sana dan jalan untuk ke sini juga kita tahu semuanya. Nah, tapi begini. Ini kita membahas masalah rukun iman ya. Rukun iman ya. Ketika terjadi pengingkaran terhadap takdir ini, yang seorang sahabat yang dari Irak itu, seorang tabi'in dari Irak yang datang bertemu dengan Ibnu Umar di Mekah di musim hajinya. Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, mereka tidak beriman sampai meyakini dan beriman pada takdir, qada dan qadar. Nah, sehingga Ahlussunnah telah menyepakati ijma' bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan qada dan qadar. Qada dan qadar. Ini konsensus Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang meyakini ini, maka dia adalah seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada orang-orang yang beriman ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan ya, untuk mengazab kalian. Mengazab, menyiksa ya, kaum muslimin atau kaum mukminin. Allah tidak mau menyiksa kalian jika kalian bersyukur. Bersyukur artinya melakukan ketaatan-ketaatan. Wa amantum, dan beriman bahwa ketaatan yang saya lakukan ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membias kebaikan dalam kehidupan saya, baik itu di dunia dan di akhirat saya. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih. Kita melakukan satu ketaatan yang kecil saja,
Allah ganjar dengan ketaatan yang begitu banyak. Kita ucapkan subhanallah saja, subhanallah ya. Ini kalimat thayyibah yang hanya subhanallah saja, ringan dalam lisan kita, tapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Sehingga dua kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai itu kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat enteng, mudah sekali diucapkan, tapi sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi habibatani ila rahman, dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan kita tahu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha rahman rahimnya itu memberikan kita banyak keutamaan. Banyak keutamaan ya. Ini semuanya untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan surga. Untuk kita bisa mendapatkan surga. Karena kalau perkara dosa dan pahala itu jika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ghafur, Allah Rahim, kan? Tapi ternyata dalam kehidupan dunia kita ada juga kita berselisih dengan hamba Allah yang lain. Ada juga dosa kita dengan hamba Allah yang lain. Dan mungkin saja dosa kita dengan hamba Allah yang lain ini dosa-dosa yang besar ya. Yang kalau di akhirat nanti salah satunya mizan itu, kalau kita ditimbang di sana dengan amalan-amalan kita, ya di sana baru ketahuan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun perbuatan baik dan dosa itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal. Assalamualaikum. Iya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal qadar, takdir. Kaum Qadariyah atau kelompok ini yang hidupnya itu di Basrah, itu mengadopsi akidah Majusiyah. Akidah Majusiyah itu meyakini dua Tuhan. Ya, kaum Majusi ya, yang penyembah api mengakui dua Tuhan. Ada Tuhan malam dan Tuhan siang, atau biasa dibilang Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Hal-hal yang baik, jika ada hal-hal yang baik yang mereka lakukan, itu dikarenakan Tuhan cahaya. Kalau hal-hal buruk, musibah yang menimpa mereka dan seterusnya, itu karena ya perlakuan perbuatannya Tuhan kegelapan. Baik. Jadi mereka menyandarkan yang baik-baik kepada Tuhan ini, yang buruk-buruk kepada Tuhan sana. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah semuanya dari kita. Kita menyandarkan keburukan untuk siapa? Untuk diri kita. Perbuatan dosa yang kita lakukan tidak bisa kita sandarkan kepada Allah, karena itu perbuatan kita. Allah yang menciptakan, ya, tapi kita yang melakukannya. Sehingga itu perbuatan kita, kita tidak bisa sandarkan kepada Allah ya. Dan adapun perbuatan-perbuatan baik, itu semua berpulang kepada karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum
apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu karena perbuatan kalian sendiri. Kalau ditinggalkan, tidak ada campur tangan manusia, tidak akan terjadi seperti itu. Misalkan Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di muka bumi, di laut dan di daratan itu karena perbuatan ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia itu sendiri. Nah, itu perbuatan kita. Dan kita yang akan mempertanggungjawabkannya. Kita tidak bisa berkata Allah yang melakukan itu. Di hadapan Allah, ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah engkau yang melakukannya, ya Allah? Allah yang menciptakan, kita yang melakukan. Jadi baik buruknya itu, kalau baiknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah, dan keburukannya kita sandarkan kepada diri kita sendiri, dan itulah yang layak bagi diri kita. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu tersalah. Dilahirkan memang dalam keadaan salah, ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang bersegera untuk bertaubat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.